Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang kami hormati, wabil khusus Ketua Bugar Muhajirin beserta pengurus dan para pembimbing yang kami hormati, marilah kita untuk membacakan puji dan syukur kehadirat Ilahi Ruhi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang mungkin kita tidak bisa menghitung terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Nikmat yang kita rasakan sekarang ini diantaranya adalah nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat masih bisa menghirup udara yang segar, dan banyak-banyak lagi nikmat. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Insya Allah termasuk kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia sekarang ini. Hadirin yang kami hormati, mungkin secara singkat sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh panitia, oleh Pak Ketua, ceramah yang ingin saya sampaikan bukan ceramah barangkali untuk mengingatkan saja kembali tentang hal-hal yang selalu kita lupakan. Saya lupa terhadap buku yang saya baca, referensi yang saya baca tidak saya tulis, tapi katanya bahwa di dalam jiwa kita ini terdapat dua perasaan, bukan bintu, pasti dua perasaan. Yaitu adalah yang pertama perasaan untuk mendorong mewujudkan keinginan-keinginan. Jadi perasaan yang mendorong untuk mewujudkan keinginan-keinginan. Yang kedua adalah perasaan untuk mempertahankan diri. Kembali kepada yang nomor satu, yaitu perasaan untuk mendorong untuk mewujudkan keinginan, misalnya keinginan untuk makan, keinginan untuk tidur, keinginan untuk menjadi orang kaya, keinginan untuk berbuat baik, keinginan untuk bersenang-senang, dan banyak-banyak lagi keinginan yang masuk ke dalam perasaan tersebut. Yang kedua, hadirin yang saya hormati, adalah perasaan untuk mempertahankan diri. Di antaranya adalah kalau kita misalnya merasa tidak enak atau dihina, difitnah oleh orang lain, kemungkinan kita berbuat sesuatu untuk mempertahankan diri. Kita dengan berbagai macam cara kita akan mempertahankan diri tersebut. Apakah diam juga termasuk mempertahankan diri sehingga tidak berkelanjutan. Hadirin yang kami hormati, dari dua perasaan tersebut dipengaruhi atau didorong oleh dorongan hawa nafsu. Kita tahu ada tiga macam nafsu. Yang pertama adalah nafsu amarah, yang kedua adalah nafsu mutmainah, dan yang ketiga adalah nafsu lawanah. Jadi dua perasaan tersebut selalu
didorong atau dipengaruhi oleh tiga nafsu tersebut, hawa nafsu tersebut. Hadirin yang kami hormati, kalau dorongan hawa nafsu kita dibiarkan sekehendaknya, bebas, hal itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan. Karena tidak dikendalikan tersebut, misalnya terjadi pertentangan, menyinggung perasaan orang lain, bebas mengganggu harta benda orang lain, sehingga hawa nafsu yang tak terkendali tersebut atau dibiarkan sekehendak hatinya disebut dengan hawa nafsu amarah. Barangkali contoh yang kita lihat di televisi perkelahian antara anggota DPR Solo itu menunjukkan bahwa tiap anggotanya itu mempunyai amarah yang tidak terkendali, sehingga timbul lempar asbak, lempar kursi dan sebagainya. Itu barangkali satu. Perkelahian itu pernah saya alami pada waktu tahun 64, kalau tidak salah. Saya ditugaskan oleh bos untuk mengikuti sidang anggota DPRD gotong royong pada waktu itu 64, dan ternyata perkelahian seperti yang pernah terjadi di Solo itu pernah terjadi tahun 64 pada waktu DPRD gotong royong. Ini tidak aneh, dan sekarang muncul kembali perkelahian itu. Jadi sekali lagi itu adalah salah satu contoh daripada hawa nafsu amarah. Di dalam surat Yusuf surat 12 ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonir anna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Artinya sesungguhnya nafsu amarah itu selalu mengajak kepada keburukan kecuali yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami hormati, yang kedua adalah nafsu mutmainnah. Adalah nafsu atau hawa nafsu yang dapat dikendalikan oleh hati nurani yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadis. Ini barangkali salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya, itulah kitab Al-Qur'an. Tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di dalam nafsu mutmainnah itu adalah barangkali satu nafsu yang bisa dikendalikan didasarkan kepada ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis. Hadirin yang kami hormati, nafsu mutmainnah itu adalah akan membawa kepada ketenangan, sebab segala dorongan nafsunya penuh perhitungan, teratur dan tertib. Yang ketiga, hadirin yang kami hormati, atau sebelum itu bahwa hawa nafsu mutmainnah tersebut barangkali mudah-mudahan selalu kita laksanakan, ya, karena sekali lagi nafsu tersebut adalah didasari kepada petunjuk Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, hawa nafsu lawanah. Nafsu ini adalah nafsu yang sewaktu-waktu dapat dikendalikan dan sewaktu-waktu juga tidak dapat dikendalikan. Contoh, bila kita dihina, orang pada saat itu bisa kadang-kadang marah, akan tapi orang pada saat itu bisa diam. Diam merupakan sesuatu cara untuk baik. Hadirin yang kami hormati, kesimpulan, tapi sebelum kesimpulan dari apa yang saya kemukakan ini, barangkali kita kembali terhadap isi surat An-Nazi'at surat 79 ayat 40-41. Nanti kita silakan dibaca masing-masing yang artinya, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya
dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Jadi barangkali ini merupakan semacam peringatan yang bisa menahan diri terhadap hal-hal yang berkenaan dengan hawa nafsu itu, kita surga tempatnya. Yang terakhir hadirin yang kami hormati, yang dapat kami sampaikan adalah kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini. Yang pertama, orang-orang yang berpegang kepada kebenaran agama Islam, hawa nafsunya akan menjadi tawanannya, yakni tidak akan dapat surga, tidak akan bisa semaunya, sehingga hatinya melainkan dikendalikan oleh akal sehatnya. Jadi itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, hawa nafsu tidak berdiri sendiri, melainkan juga didorong oleh godaan setan yang masuk ke dalam jiwa manusia. Kesimpulan yang terakhir, insya Allah mudah-mudahan kita banyak-banyaklah berpikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak dikuasai oleh nafsu dan setan. Demikian hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.